Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pada bab yang kedua ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Baiklah santri Madrasah Sanawiyah Qudsiyah yang saya banggakan, mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada para muassis dan masyayikh Madrasah Qudsiyah. Semoga dapat memberi keberkahan pada Madrasah Qudsiyah dan khususnya pada kita semua. Lahumul Fatihah. Santri Madrasah Sanawiyah Qudsiyah yang saya banggakan, kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Kalian bisa juga membuka buku LKS kalian pada halaman 15 sampai dengan 20. Untuk tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama atau A, mengetahui ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Kemudian B, bagaimana mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan yang C, mengklasifikasikan makhluk hidup. Namun kali ini kita akan bahas sub bagian yang A dan B, yaitu mengetahui ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, dan B, mengklasifikasikan makhluk hidup. Bagaimana mengklasifikasikan makhluk hidup? Kita bahas yang sub yang pertama, yaitu ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Coba perhatikan gambar di bawah ini, kalian bisa cermati. Itu ada beberapa kelompok mobil, motor, sepeda, papan tulis, kemudian ada di samping sebelahnya itu ada jerapah, ada gajah, ada burung. Jika kalian perhatikan gambar di atas, apakah semua bergerak? Apakah juga makan, bernafas, dan bereproduksi? Tentu jawabnya adalah tidak. Untuk yang B, bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Kita tahu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup, dan benda tidak hidup atau benda mati dibedakan dengan tidak ada ciri-ciri kehidupan, sedangkan makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, kemudian bernafas, kemudian beradaptasi, kemudian bereproduksi, tumbuh, berkembang, dan sebagainya. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah suatu proses menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dalam rumus kimianya, dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida dengan rumus CO2. Kalian bisa lihat itu ada gambar orang yang sedang menghirup udara yang ada kandungan oksigen berwarna biru itu masuk, kemudian proses di dalam bernafas di dalam tubuh kita hingga sampai menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Kemudian ciri yang kedua adalah bergerak dan peka terhadap suatu rangsangan. Bergerak adalah suatu perubahan struktur organ tubuh dari makhluk hidup akibat adanya suatu rangsangan. Contohnya misalkan ada gambar orang yang berlari itu, dia bisa bergerak, berlari, tangannya, kakinya mengalami suatu perubahan struktur organ. Organ tangan, kaki berubah karena adanya rangsangan. Apa itu rangsangan?
Rangsangan itu adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan perubahan organ tubuh. Misalkan kalau kalian di kelas ada yang mengantuk, kemudian saya lempar dengan kapur, kemudian kalian terbangun, nah itu adalah bergerak dari tidur, kemudian kalian bangun karena adanya lemparan dari kapur, salah satu yang dapat mengakibatkan gerakan tersebut. Kemudian ciri yang ketiga adalah memerlukan makanan. Tujuan dari memerlukan makanan atau nutrisi itu adalah untuk mendapatkan energi, yaitu melakukan suatu aktivitas hidupnya. Misalkan dalam mendapatkan makanan itu organisme atau makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya misalkan kalau tumbuhan itu kalian bisa lihat gambar, untuk mendapatkan makanan maka dia melakukan suatu proses fotosintesis. Kemudian gambar yang di samping itu ada belalang ya makan padi, kemudian belalang dimakan tikus dan sebagainya. Itu adalah suatu organisme atau makhluk hidup yang memerlukan makanan untuk aktivitas kehidupannya. Berikutnya adalah ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh adalah suatu proses pertambahan ukuran dari makhluk hidup akibat dari bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Misalkan kalau kita sudah mengalami pertumbuhan, ukuran tubuh kita meningkat, ya secara aspek kuantitas kita meningkat, bertambah tinggi, apakah kita bisa pendek lagi? Tidak, itu jadi sifat irreversibel. Kemudian yang berkembang adalah proses peningkatan fungsi organ atau fungsi sel-sel yang prosesnya menuju kedewasaan. Misalkan dari tanaman itu mengalami pertumbuhan dari biji, kemudian batang berkecambah, kemudian menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa ada bunganya, ya dari ujung tanaman itu mengalami suatu peningkatan fungsi, ya peningkatan fungsi dari ujung batang sehingga akan menjadi bunga sebagai alat reproduksi. Itu adalah fungsinya meningkat. Berikutnya ciri dari makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Apa berkembang biak itu? Adalah memperbanyak diri, yang tujuannya adalah mempertahankan kelestarian jenisnya. Cara berkembangbiakan secara umum ada dua macam, yaitu vegetatif dan generatif. Apa itu vegetatif? Yaitu perkembangbiakan munculnya suatu individu baru yang tidak melibatkan sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina. Kemudian yang generatif adalah pertambahan jumlah dari individu baru akibat dari proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bisa kalian lihat contoh dari gambar sebelah itu, yaitu tunas bambu, kemudian tunas pisang, itu adalah proses perkembangbiakan vegetatif. Kemudian gambar kucing itu yang sedang menyusui, itu adalah perkembangbiakan generatif. Berikutnya ciri yang keenam dari ciri makhluk hidup adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap lingkungannya, yang tujuannya adalah untuk mempertahankan diri, untuk kelangsungan hidupnya dalam suatu lingkungan tersebut. Macam adaptasi ada 3 macam, yaitu morfologi, yaitu bentuk dari tubuh, ya morfologi. Kemudian fisiologi, adaptasi dari fungsi fal tubuh, ya, fungsi organ dalam tubuh.
kemudian tingkah laku. Itu bisa kalian lihat contoh-contoh dari gambar di samping itu. Ada adaptasi morfologi, yaitu bentuk paruhnya ya, bentuk paruh ada yang runcing, ada yang tebal. Nah, itu adalah adaptasi morfologi yang lingkungannya itu jenis makanannya berbeda. Kemudian adaptasi dari ikan air tawar dan ikan air laut. Itu ikan air tawar itu cenderung untuk banyak mengeluarkan urin ya, sedangkan ikan air laut sedikit mengeluarkan urin itu. Kemudian yang tingkah laku itu apa itu? Lumba-lumba yang ikan bernafas dengan paru-paru, dia meloncat. Ya, tingkahnya meloncat untuk mengambil udara untuk bernafas. Kemudian yang ketujuh adalah ekskresi. Ekskresi itu keluar, skresi adalah hasil, berarti hasil yang dikeluarkan. Adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari tubuh makhluk hidup agar tidak membahayakan tubuh, karena kalau tidak dikeluarkan bersifat racun yang akan membahayakan tubuh dirinya sendiri. Alat ekskresi pada manusia yaitu adalah kulit. Kulit itu mengeluarkan keringat. Kemudian hati mengeluarkan darah merah yang sudah tua, sudah rusak, itu dikeluarkan. Kemudian ginjal mengeluarkan urin. Kemudian paru-paru mengeluarkan hasil oksidasi sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida. Demikian materi kali ini, sampai di sini pertemuan ini.